Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat 29 Oktober 2021. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa cahaya abadi, sumber kehidupan dan kebahagiaan kami. Iman kami telah Kau teguhkan dengan kebangkitan Putramu dari alam maut. Teguhkanlah juga harapan kami dalam menantikan kebangkitan kami semua, agar kami boleh mengisi hari-hari kami dengan sukacita dan damai sejahtera demi Kristus Putramu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 14 ayat 1 sampai 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung dan berdiri di hadapan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Tetapi mereka semua diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya serta menyuruhnya pergi. Kemudian Ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur tidak segera menarik keluar meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Hari Sabat bisa makan-makan ya. Tentu harus mengisi perut sebelum berdoa. Tetapi kok kegiatan lain yang berbelas kasih kok tidak boleh dilakukan? Nah, ini yang terjadi di Israel. Menurut Yesus itu merupakan ketimpangan. Makan aktivitas untuk perut kita, kesembuhan untuk orang yang sakit. Maka bagi Yesus logikanya adalah kasih itu terurai di dalam berbagai macam tindakan. Makan, minum, menyembuhkan. Sehingga tidak ada halangan kalau orang melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Kan itu merupakan rumusan kasih. Namun karena orang-orang tertentu mematok hukum itu, tidak boleh, maka lalu dilarang. Orang sakit kasihan, kalau sakit gigi setengah mati, tunggu sampai harinya besoknya. Ya, orang sakit perut pun sama. Tetapi lalu mereka bisa melaksanakan pelayanan ketika lembu-lembu mereka haus, anak mereka sakit. Ini artinya tidak adil, hanya ingat dirinya sendiri. Nah, inilah secara moral dibahas oleh Yesus. Cinta kasih itu tidak separuh-separuh, tapi global sifatnya. Maka lalu kita harus juga berbicara tentang kasih dan keadilan. Jangan kita berbicara tentang kasih tapi tidak adil juga, tidak betul.
Maka di sini ada hukum keadilan. Lalu ketika Yesus membicarakan hal itu, mereka tidak punya argumen. Nah, saudara-saudara terkasih, inilah kepicikan kita. Maka dalam urusan dengan agama, kita harus banyak membaca, merenungkan apa yang diinginkan oleh Tuhan, sehingga kita tidak menjadi orang yang kaku dan beku. Seolah-olah aku yang paling hebat, yang paling beres, aku yang akan masuk surga. Itu kesombongan rohani. Hati-hati dengan hal ini. Dan maka itu hari ini Yesus mengkritik orang-orang yang punya kesombongan rohani. Diam-diam di belakang berbuat, di depan pura-pura menjadi orang yang menegakkan hukum. Ini tidak cocok dengan prinsip seorang Kristiani. Maka terima kasih Yesus untuk hari ini. Yesus mengingatkan kita agar kita berkeadilan dalam cinta kasih. Tidak hanya pandai berdoa saja, cinta kepada Tuhan, mengucapkan doa, tetapi dalam pelaksanaan hidup sehari-hari pun harus seimbang dengan manusia. Karena itu coba kita refleksi agar kita tidak membuat pilihan-pilihan. Siapa bertanya, lihat dulu siapa orangnya. Tetapi kualitas hati itulah yang harus diperhatikan. Semoga kita semakin hari semakin memperdalam hidup iman, harapan dan kasih kita, sehingga kita merasa bahwa semuanya sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tuhan memberkati.